Cukup? Ada, silakan. Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, Bung Edi dulu. Bung Edi. Ya. Ada yang mau sampaikan, Bung Edi? Ya, pertama tentu saja ini kita prihatin ya. Tapi Anda setuju dengan apa yang disampaikan tadi? Bahwa ada dugaan rekayasa, saya nggak tahu mulai dari mana, tapi dari kasus ini untuk hukuman ringan dan bahkan bebas. Dan yang korban yang meninggal tidak akan pernah kemudian mendapatkan keadilan. Ya, pertama adalah kalau kita lihat, saya melihat memang betul kata Bang Rasman. Jadi kasus ini sebetulnya, ini antara pengacara dan oknum itu bermain di bawah, mengatur mereka ini. Kalau terjadi demikian, yang terjadi adalah harus ada pengawasan yang kuat dari seorang Kapolres. Harus ada pengawasan yang kuat terhadap Kapolda. Kalau Kapolda mungkin terlalu tinggi. Tapi Kapolres punya tanggung jawab terhadap apa ini. Jadi kalau misalnya terjadi ada permainan, ada persengkongkolan misalnya. Apa yang terjadi kemarin kalau kita lihat, itu kalau saya melihat ini munculnya dari pengacara. Mengajak bagaimana caranya, seperti ini bagaimana caranya, ya ada upaya-upaya itu kalau saya lihat. Jadi kalau misalnya terjadi. Dan Anda meyakini bahwa uang yang besar itu diambil oleh pengacara? Kita tidak tahu apakah mereka ya, tapi yang pasti adalah ini terjadi karena ada persengkongkolan antara pengacara dan juga oknum di sana. Kebetulan Ya, mungkin Kapolresnya nggak tahu. tersangkanya orang berpunya. Iya, karena melihat bahwasanya tadi kan disebutkan pasal 338. 338 adalah ancaman hukumnya 15 tahun penjara. Ya. Kalau pakai 359 itu sangat ringan. Itu maksimal 5 tahun. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Nanti bisa juga karena tadi udah ada damai, ini bisa diselesaikan. Oke, kita lihat dulu sebentar. Saya ingin putarkan dulu, ada pemberian uang ya. Saya nggak tahu uang atau apa. Kita akan putarkan. Saya minta untuk putarkan, ya. Dari nanti tolong Bung Tony jelaskan karena ada Bung Tony juga kalau tidak salah di sini. Kita lihat ini. Ini ada Evelyn. Oke. Satunya dari pihak sini ya. Nama dulu. Tanda tangannya sini. Iya. Sekalian bisa menjelaskan Bung Tony, silakan. Ya, ini Paradiman ya menandatangani itu karena untuk bisa nerima 300 juta itu harus menandatangani dua, ya satu surat perdamaian, yang kedua surat pencabutan laporan. Enggak, siapa yang memberikan 300 juta kepada siapa, untuk apa? Ya, itu dari istrinya Arif Nugroho yang pakai masker tuh. Itu Yang tersangka ya? Ibu Nur Aiti itu. Tersangka, Ya, iya. tersangka yang pakai memberikan masker itu mengaku 300 istrinya Arif juta Nugroho. kepada Paradiman. Paradiman dan langsung. Ibu Nur. Untuk apa diberikan 300 juta? Ya kompensasi lah, uang perdamaian lah. Ya, jadi Uang perdamaian. Ya, uang perdamaian. Atas kematian anak dari Radiman dan Ibu Nur. Ya, agar laporan itu dicabut lah. Agar laporan dicabut. Iya. Nah, ini kan maaf ya, Bung Aiman. Sebentar Pak. Saya dengarkan dulu, bentar. Ini ya, fiksi dan asli ya. Sementara saya foto aja dulu ya. Nah, ini Evelyn. Oh, ini Ya. yang sebelah kanan Evelyn ya. Ini paling belakang ini Evelyn. Yang menggunakan Blazer. Baju warna hijau telur asin lah. Ya, ini yang telur asin Ya, ini. oke. Ini Evelyn Doharsi, Oke. Kota Galung. Pengacara dari Arif Nugroho dan Bayu. Iya. Nah, yang pakai masker itu istrinya Arif Nugroho, dia mengaku Paling istrinya sebelah Arif Nugroho. kiri ini ya, sebelah kiri layar ya. Sebelahnya adalah istri Ya, yang pakai tersangka. masker istrinya Arif Nugroho, dia mengaku istrinya Arif Nugroho. Oke. Dan ya, klien kami menerima 300 juta itu karena istrinya Arif Nugroho mengaku suaminya kerja di bengkel. Di bengkel. Iya.
di bengkel motor, pekerja biasa. Maksudnya? Ya, artinya saya kaget setelah saya tahu ternyata anak angkatnya bos Frodia kan begitu. Jadi waktu itu mengaku orang biasa-biasa saja. Dan gitu. kita nggak tahu apa yang benar, mana yang salah. Iya. waktu itu. Dan ini dilakukan kapan? Ini 2 Mei. Oh. 2 Mei 2024. Oke, sudah lama ya. Anda sudah cukup lama juga berarti mendampingi. Lama. Sebelum saya nangani kasus Pina ini dulu sebenarnya. Oke. April. 27 April saya terima kuasa. Iya. Dan Anda di sini kalau seandainya ini terjadi kan berarti selesai semua kasusnya. Nah, saya sama Evelyn ini sebenarnya sependapat bahwa sejak awal ya, Iya. perdamaian ini tidak menghentikan proses hukumnya. Karena deliknya delik biasa. Oke. Nah, tapi kan saya tidak tahu nih upaya Evelyn ke sana. Yang penting begini, karena klien saya sudah memutuskan mau untuk berdamai Ya. dengan kompensasi 300 juta, maka konsekuensinya harus menandatangani surat perdamaian dan surat pencabutan laporan. Begini. Nah, setelah itu ya Ini fakta baru, ini hanya baru kita tampilkan Makanya ya. saya menarik nih. Tapi sebentar kalau Bang mau Rasman. ngomong dulu lah, silakan. Ya, setelah itu ya Evelyn ini ya mungkin ya menghadap penyidik atau melobi atau bagaimana ya saya tidak tahu. Tapi kami ini saya meminta kepada klien saya, Pak Radiman, ini kasus lanjut. Meskipun berdamai, percaya saya bilang. Oke. Tidak akan berani penyidik menghentikan. Ya. Jadi satu lagi nanti kalau nanti dipanggil paling ke persidangan. Oke. Sebelum ke gitu. Anda, saya ke Bu Romi Iya. mau menyampaikan sesuatu. Bu Romi, silakan. Baik, bagi kita semua di sini ada rekan-rekan pemerhati, ada rekan-rekan praktisi di sini. Kita belajar untuk profesional. Apa yang Kita Anda? belajar- Ini baru pertama kali kita sampaikan ini. Gimana menurut Anda, Bung Romi? Ya, kita belajar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat karena ini disaksikan semua oleh masyarakat ya di Republik ini. Kepada Kang Tony hadir di sini selaku kuasa hukum dari FA. Yang jelas-jelas ini sudah ada perjanjian, ya kesepakatan. Kalau dalam pasal 4-nya, kalau kita bacakan, para pihak setuju dan sepakat bahwa setelah perjanjian ditandatangani tidak akan ada lagi tindakan-tindakan hukum. Saya pikir Kang Tony juga harus profesional ya. 1338 Perdata sudah tegas Oke. mengatakan bahwa perjanjian itu adalah hukum bagi para pihak yang membuatnya. Nah sekarang kapasitas Kang Tony mengulik-ulik lagi perkara ini apa? Berarti tidak konsisten dengan perjanjian ini. Oke, jadi begini, Bung Romi, itu uang 300 juta sudah disertai dengan perjanjian yang tidak akan melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Betul. Kita harus konsisten kayak gitu loh. Ini kan disaksikan seluruh masyarakat. Berlakulah sebagai seorang praktisi, officio nobile. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perlu ditegaskan lagi, tidak boleh ada lagi bahasa dicekok-cekokin itu. Ya, karena itu tidak berdasarkan data. Ya, yang ada adalah sama-sama menggunakan keikhlasan. Kalau dicekokin berarti ada pihak yang satu yang menolak, satu yang memaksa. Sementara ini adalah kesepakatan bersama untuk menggunakan, mengkonsumsi ya. Ketiga, perlu saya sampaikan, kalaupun memang perkara ini berjalan, kita tidak boleh bersaudon kepada polisi. Kita harus positive thinking juga. Kenapa kita harus positive thinking? Ya, proses sangkaan pembunuhan ini harus dibuktikan memenuhi unsur apa tidak. Itu melalui proses lidik dan sidik. Intinya perlu waktu yang panjang, yang sampai sekarang mungkin. Ya, saya positive thinking nih ke polisi. Mungkin perlu pembuktian bukti, alat-alat bukti yang cukup untuk memajukan perkara ini. Sementara perkara tentang eksploitasi anak itu sudah berjalan, sudah lengkap, sudah terpenuhi unsur-unsur dan alat bukti yang dimiliki sudah cukup untuk P21. Itu kita harus konsisten. Baik. Ya, perlu saya jelaskan juga yang disangkakan itu pasal 76I. Ya, Junto 88 dan atau 76J ayat 1 Junto 89. Jangan anggap remeh pasal ini. Pasal ini ya 76J ayat itu seumur hidup ancaman hukumannya. Ya, pasal 76 itu 10 tahun. Ya, jadi saya pikir
Tidak ada yang dilewatkan. Ini Baik. semua berjalan. Baik, Bu Romi. Jadi Jadi ini terungkap terkesan semua ini. itu. Ya, ini terungkap semua. Artinya pemberian 300 juta itu untuk perdamaian tidak mengusik-ngusik lagi di ranah hukum. Betul ya? saya udah nggak sabaran nih. Ya, Sebentar Bung Tony, saya dulu. Konsisten. Pak. Ya, ini ditonton publik. Iya, Ya. Ya. saya Konsisten. jawab ya. Kalau memang sudah ada perdamaian tidak kulik-kulik, kenapa harus kulik-kulik lagi? Baik. Ya baiknya diam saja, saksikan. Kalau memang perdamaian itu tidak membuahkan SP3, ya sudah, jalani saja. Intinya seperti itu. Maaf ya, kami bukan mendampingi tersangka ini dari awal penyidikan, tapi kami masuk dari P21. Tapi sebagai selaku praktisi, kami bicara by data, ya. Iya. Kami bicara by data. Dan kami Anda punya konsisten. perjanjiannya tadi ya? Oke. Anda mau Iya. bantah dulu nggak, Bung Tony, perjanjian ya, itu? sebentar ya Bang Rasman ya, biar nyambung. Jadi gini, Nggak, Anda mau bantah dulu nggak perjanjian itu? Bahwa 300 juta ada klausul pasalnya tadi, bahwa tidak akan mempermasalahkan ke ranah hukum. ya jadi yang sekarang iya atau tidak itu? yang sekarang melanjutkan perkara itu kan penyidik, bukan saya. Ya, Oh, tapi pasal itu ada? ada. Oke, baik. Ada, cuma kan di situ ada kalimat menjamin tadinya. Kalau menjamin itu nanti ya disalahkan ketika proses masih lanjut. Oleh karenanya saat itu saya coret klausul yang Tidak, menjamin. oke, Kenapa menjamin saya tidak, katakan? menjamin Kenapa saya dicoret, katakan? tapi Ya ini kenapa ada saya katakan setuju dan sepakat. ini Kita dicoret? beda data Ya, kita beda data. karena yang berwenang untuk menghentikan dan melanjutkan Beda itu data, penyidik, ini setuju bukan dan klien sepakat. saya. Oleh karenanya dicoret. Artinya setelah perdamaian itu terjadi, silakanlah itu kewenangan penyidik. Nah, saat itu kami pasif nunggu saja. Kalau memang dipanggil lagi ya kami datang. Kalau memang di persidangan ya kami datang. Nah, pada tanggal Baik, 24 saya jawab. September, sebentar ya Bang Hasan. 24 September 2024, kami dapat panggilan lagi dari Polres Jakarta Selatan. Ternyata setelah diperiksa, saya tanya, Pak ini perkara lanjut? Oh lanjut ini. Waktu itu AKBP Gogo Galesung ya, kasatnya. Sejak 24 September 2024, saya mengetahui perkara itu lanjut karena berkasnya mau dilimpahkan Baik. ke kejaksaan. Baik. Itu. Jadi Oke. saya tidak tidak memungkiri perdamaian itu, tetapi karena ini delik biasa, ya biarkanlah itu nanti hakim yang memutuskan. Baik. Itu. Intinya ada 300 juta dan ada perjanjian di mana tidak akan melanjutkan proses hukum. Nanti kita akan ke Bung Rasman, Baik. ke Pak Ketua Harian Komponas. Sesaat lagi kami akan segera kembali di Rakyat Bersuara. Dan setelah kemudian ini terbongkar, ternyata